Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Fitri Rahmayani, dalam pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Sebagai ilustrasi, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Yang jadi pertanyaan, tentukan posisi anak terhadap posisi awal dan berapa banyak langkah yang dilakukan anak tersebut. Oke, ilustrasi tersebut kita gambarkan pada garis bilangan. Jadi kalau arah positif, kita misalkan lompatan ke depan, arah yang negatif, kita misalkan lompatan ke belakang. Nah, yang pertama 2 langkah ke depan. Berarti kalau 2 langkah ke depan, kita mulainya dari titik 0, posisi awal. Nih, ke depan sejauh 2 langkah. Tuh. Terus lompatan kedua itu 3 langkah ke belakang. Berarti mulainya dari angka 2. 3 langkah ke belakang. Berarti di posisi nih -1. Berikutnya 2 langkah ke depan. Nah, berarti startnya dari -1, 2 langkah. Dan 1 langkah ke belakang, akhirnya 1 langkah ke belakang. Tuh. Jadi posisi akhir anak di -1. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, tentukan posisi anak terhadap posisi awal. Posisi akhir anak terhadap posisi awal itu adalah 1 langkah ke belakang atau X sama dengan -1. Pertanyaan kedua, berapakah banyak langkah yang dilakukan anak tersebut? Nah, berarti kalau banyak langkah, kita tidak perlu memperhatikan arah, mau ke depan, mau ke belakang, tidak perlu kita perhatikan. Yang jelas kita hanya menghitung jumlah langkahnya. Nah, berarti lompatan pertama ada 2 langkah, terus ditambah 3 langkah, ditambah 2 langkah, ditambah 1 langkah, ditambah 1 langkah, jadi jumlahnya 9 langkah. Nah, inilah konsep nilai mutlak, karena tidak memperhatikan arah. Oke, paham di situ? Contoh yang pertama, mutlak 4. Artinya, berapa jarak dari titik 0 ke angka 4. Jadi ini jelas jaraknya adalah 4. Contoh yang berikutnya, yang kedua, mutlak -3. Artinya berapa jarak dari titik 0 ke titik -3. Nah, karena negatif berarti arahnya ke kiri ya, -3. Berarti jelas dari titik 0 ke -3 itu jaraknya adalah 3. Berdasarkan cerita ilustrasi tadi dan contoh ini, didapatlah definisi 1.1, yaitu misalkan X bilangan real, ini lambang ini, dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X besar atau sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan min X jika X kecil dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan nilai mutlak suatu bilangan bernilai positif atau 0. Dengan kata lain, nilai mutlak itu adalah alat mempositifkan bilangan negatif. Oke, untuk tambahan ada beberapa contoh percobaan perpindahan posisi pada garis bilangan, yaitu sebagai berikut. 1. Mutlak 3. Artinya berapa perpindahan atau jarak 0 ke 3.
Jelas berarti jaraknya 3. Jadi nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Berikutnya contoh yang kedua. Mutlak 3/4. Artinya jarak titik 0 ke 3/4. Jadi jelas jaraknya 3/4. Contoh yang ketiga. Mutlak 0. Nah tadi konsep mutlak tadi karena jarak 0 ya jaraknya tidak ada. Jadi nilai mutlak 0 sama dengan 0. Contoh yang keempat, mutlak -5/2. Artinya jarak 0 ke -5/2. Jaraknya 5/2. Nah nilai mutlak itu tidak memperhatikan arah, atau nilai mutlak itu adalah alat mempositifkan bilangan negatif. Jadi seperti contoh nomor 5, mutlak -3. Jadi mutlak -3 nilainya sama dengan 3. Oke, untuk lebih memahami lagi Ibu tambah contohnya. Contoh yang pertama, mutlak X sama dengan 2. Oke, kita gambarkan pada garis bilangan. Mutlak X sama dengan 2 artinya berapa nilai X yang berjarak 2 dari 0. Maka dari titik 0 berjarak 2 itu ada 2 kemungkinan, bisa ke arah positif dan bisa ke arah negatif. Nah, dari 0 2 ke kanan, berarti ini 2. Dari 0 2 ke kiri, -2. Maka nilai X yang memenuhi X sama dengan -2 dan X sama dengan 2. Nah, coba kita buktikan. -2, mutlak -2, itu nilainya berapa? 2. Dan mutlak 2 itu berapa nilainya? 2. Jadi terbukti. Contoh berikutnya. Mutlak X kurang 1 sama dengan 3. Nah kalau seperti ini artinya berapa jarak, oke saya ulangi, berapa nilai X yang berjarak 3 dari 1. Berarti titik awalnya dari 1. 3 ke kanan dan 3 ke kiri. 3 ke kanan berapa? 4. Dan 3 ke kiri -2. Maka nilai X yang didapat itu -2 dan X sama dengan 4. Nah sekarang coba kita buktikan. X sama dengan -2. Nilai X kita ganti dengan -2. Berarti -2 dikurang 1 -3. Mutlak -3 nilainya 3. Benar ya? Coba yang X sama dengan 4. X nya kita ganti dengan 4. Berarti X 4 kurang 1 sama dengan 3. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Contoh berikutnya. Mutlak X tambah 1 sama dengan 2. Nah karena ini ditambah, kita manipulasi dulu bentuknya. Menjadi X kurang -1. Nilai mutlak X kurang -1 sama dengan 2. Kenapa dimanipulasi? Karena konsep jarak itu kan dikurang. Maka kalau bentuknya seperti ini, artinya berapa nilai X yang berjarak 2 dari -1. Berarti titik kita, titik awalnya atau titik asalnya -1. 2 ke kanan dan 2 ke kiri. Jadi 2 ke kanan nilainya 1, 2 ke kiri jadinya -3. Maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan -3 dan X sama dengan 1. Nah coba kita buktikan. Kita ganti nilai X nya dengan -3. -3 ditambah 1 berapa? -2. Nilai mutlak -2 sama dengan 2. Benar ya, sama dengan 2. Terus yang X sama dengan 1, nilai X kita ganti dengan 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Harga mutlak 2 sama dengan 2. Contoh berikutnya. Mutlak 9 dikurang X sama dengan 3. Nah bentuk ini beda dari bentuk-bentuk sebelumnya. Karena 9X dikurang 3, X nya di belakang, maka kita manipulasi dulu. Kita kali negatif,
Jadi min buka kurung X dikurang 9 sama dengan 3. Karena ini nilai mutlak, tanda negatif di depan tidak ngaruh. Karena fungsi dari nilai mutlak itu adalah mempositifkan bilangan negatif. Maka nilainya sama dengan X dikurang 9. Maka kalau X dikurang 9 sama dengan 3, maaf saya ulangi, mutlak X dikurang 9 sama dengan 3, berarti berapa nilai X yang berjarak 3 dari 9? Nih pada garis bilangan kita mulainya dari 9. Nilai X yang berjarak 3 dari 9, 3 ke kanan, berarti nilainya 12. Nah sekarang kalau 3 ke kiri, 3 ke kiri nilainya 6. Maka nilai X yang memenuhi adalah 6 dan 12. Nah sekarang kita buktikan. Kita substitusi nilai X ini ke soal. Untuk X sama dengan 6, maka 9 dikurang 6 sama dengan 3. Nilai mutlak 3 sama dengan 3, berarti benar. Terus untuk X sama dengan 12, berarti 9 dikurang 12. Berapa? Min 3. Min 3, mutlak min 3. Berarti nilainya 3. Berarti benar ya, nilai X 6 dan 12 bisa memenuhi atau terbukti. Atau penyelesaian dari mutlak 9 dikurang X sama dengan 3 adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan 12. Oke. Materi kita sampai di sini. Sekarang kalian boleh coba. Ibu kasih satu soal. Silakan dicatat. Soalnya, mutlak X dikurang 2 sama dengan 5. Yuk kalian cari berapa nilai X yang memenuhi persamaan itu. Terus jawabannya silakan kalian komentar di video ini. Dengan format komentar, kalian ketik kelas, nama, kemudian baru jawaban. Oke. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.